Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Kurnia Putri dengan NIM 25281 dari kelas Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 3C. Pada video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang dua topik, yaitu yang pertama, menganalisis tentang hukum penyelenggaraan jenazah yang di dalamnya terdapat ketentuan rukun dan syarat dalam memandikan jenazah. Kemudian adab-adab saat memandikan jenazah dan tata cara memandikan jenazah. Dan untuk topik yang kedua, yaitu tentang menganalisis kain kafan, yang di dalamnya terdapat ketentuan dan jumlah kain kafan, doa dalam menggunting kain kafan, dan yang terakhir adalah tata cara mengafani. Kematian adalah suatu hal yang pasti bagi makhluk hidup. Tak ada yang abadi di dunia yang fana ini. Semua memiliki masanya masing-masing. Begitupun dengan manusia, yang mana ketika ditiupkan roh padanya saat berusia 40 hari dalam kandungan, ditetapkan atasnya 4 hal, yaitu rezeki, ajal, amal, dan nasib, celaka atau keberuntungannya. Manusia pasti akan menemui ajalnya karena kematian merupakan hal yang mutlak dan telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Pada saat manusia telah meninggal dunia, ia akan menjadi seonggok daging yang tak berdaya. Oleh karena itu, wajib atas muslim lainnya yang masih hidup untuk mengurus dan merawatnya. Ada 4 kewajiban yang ditetapkan pada seorang muslim terhadap jenazah, yaitu memandikannya, mengafaninya, mensalatinya, dan yang keempat menguburkannya. Dan pada video kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu memandikan dan mengafaninya. Dan kita masuk yang pertama, yaitu hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Dan tata cara mengurus jenazah mulai dari memandikan sampai menguburkan harus dilakukan sesuai dengan sunnah yang telah ditentukan. Mengurus jenazah adalah wajib bagi seluruh atau sebagian orang yang di sekitarnya saat mereka masih hidup. Dan adapun untuk syarat memandikan jenazah, yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh atau berakal, yang ketiga berniat memandikan jenazah, yang keempat amanah, dan yang kelima mampu menutupi aib jenazah. Dan ada adab yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah yang tempat terlindungi. Adab pertama dalam memandikan jenazah adalah melakukannya di tempat yang terlindungi. Tujuannya menjauhi jenazah dari pandangan orang lain. Dengan begitu, aurat yang ada pada jenazah tidak sampai terlihat oleh orang lain atau yang bukan pasangannya dan bukan muhrimnya. Yang kedua, memandikan jenazah oleh orang yang memenuhi syarat. Tidak setiap orang bisa memandikan jenazah karena ada syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan agar proses memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya, yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga soleh, yang keempat amanah, dan yang kelima mengetahui adab serta tata cara memandikan jenazah. Selain itu, jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki, begitu juga dengan jenazah perempuan yang harus dimandikan oleh perempuan. Orang yang memiliki kekerabatan dekat dengan jenazah harus didahulukan, seperti ayah atau ibu, kakek atau nenek, anak, saudara, keponakan, paman, sepupu, pasangan, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, memandikan jenazah dengan menutup auratnya. Saat memandikan jenazah, maka aurat jenazah harus tetap tertutup. Karena itu, sebelum jenazah dimandikan, ada baiknya keluarga mempersiapkan selembar kain. Dan kain ini digunakan untuk menutup aurat jenazah sehingga terjaga dari orang lain yang mungkin melihatnya. Dan kita masuk yang keempat, yaitu memandikan jenazah dengan lembut. Meskipun jenazah adalah orang yang telah meninggal dunia, namun ia harus tetap diperlakukan dengan lembut. Hal ini karena Islam sangat menghargai manusia, termasuk juga orang-orang yang telah meninggal dunia. Akan tetapi, jika jenazah yang dimandikan sudah mulai kaku, maka orang yang memandikan boleh melemaskan sendi-sendi jenazah dengan lembut, yaitu dengan menekuk sendi-sendi sebanyak 2 atau 3 kali. Dan yang kelima, memandikan jenazah dan membersihkan najis dan kotorannya. Orang yang memandikan jenazah sebaiknya juga membersihkan segala najis dan kotoran di dalam tubuh jenazah, yaitu dengan cara mendudukkan jenazah dan menekan lembut bagian perut sambil mengalirkan air. Kemudian lakukan istinja pada jenazah. Selain itu, bagian mulut, gigi, dan hidung jenazah juga perlu dibersihkan dengan lembut. Begitu juga dengan rambut dan bagian jenggot. Kemudian jenazah juga diwudukan. Semua proses ini dilakukan secara lembut dan tidak memaksa. Dan yang keenam, merapikan jenazah setelah dimandikan. Sebelum jenazah dikafani, jenazah sebaiknya juga dirapikan terlebih dahulu.
Diperbolehkan menyisir dan mengepang rambut jenazah serta memotong kukunya jika terlihat panjang, sehingga jenazah tampak rapi sebelum dikebumikan. Yang ketujuh, menutup aib jenazah selama memandikan jenazah dan setelahnya. Hal paling penting dalam memandikan jenazah adalah mencari orang yang bisa memandikan jenazah dan juga amanah. Orang yang memandikan jenazah wajib menjaga atau menutup aib dari jenazah yang dia mandikan, khususnya jika jenazah adalah orang yang baik selama hidupnya. Akan tetapi, jika jenazah yang dimandikan dikenal sebagai orang yang ahli maksiat, maka boleh membuka aib jenazah sebagai bentuk pembelajaran kepada orang yang masih hidup. Tata cara memandikan jenazah menurut Islam. Sebelum memandikan jenazah, ada baiknya kita mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan agar proses memandikan jenazah lancar. Perlu digarisbawahi, tempat untuk memandikan jenazah adalah di tempat yang tertutup. Dan berikut adalah tata cara memandikan jenazah yang baik dan benar menurut Islam. Tata caranya sebaiknya dikerjakan dengan tertib atau secara berurutan, yaitu yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agar tinggi di tempat yang disediakan. Yang kedua, memakai sarung tangan sebelum memandikan. Dan yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, membersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, dan celah ketiak, celah jari dan tangan serta rambutnya. Dan yang kelima, angkat kepala jenazah sampai setengah duduk, kemudian tekan perut agar kotoran keluar semua. Dan yang keenam, siram seluruh tubuh jenazah diikuti dengan membaca niat memandikan jenazah sampai kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel pada tubuh. Yang ketujuh, membersihkan kubul, yaitu kemaluan depan, dan dubur, kemaluan belakang, jenazah dari kotoran, dan pastikan tidak ada yang menempel. Yang kedelapan, siram atau basuh jenazah mulai dari anggota tubuh sebelah kanan, mulai dari kepala, leher, dada, perut, paha hingga kaki paling ujung. Kemudian balik ke bagian kiri, siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Yang kesembilan, basuh jenazah dengan menuangkan air bersih ke tubuh jenazah. Bagian tubuh juga digosok perlahan agar lembut dengan menggunakan handuk yang halus. Dan yang kesepuluh, siram dengan kapur baros. Yang ke-11, jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Di sini tidak perlu memasukkan air ke lubang hidung dan mulut jenazah, tetapi cukup membasahi jari yang dibungkus dengan kain dan kemudian bersihkan bibir jenazah dengan menggosokkan gigi dan kedua lubang hidung jenazah hingga bersih. Yang ke-12, menyela jenggot dan mencuci rambut jenazah, memakai air daun bidara atau sampo jika tidak ada daun bidara. Dan yang ke-13, basuh sekujur tubuh jenazah. Yang ke-14, keringkan tubuh jenazah dengan menggunakan handuk bersih atau handuk kering. Mengafani jenazah hukumnya juga fardu kifayah yang berlaku pada semua orang muslim, dan jika tidak ada yang mengerjakannya, maka orang-orang yang hidup dan bertempat tinggal di sekitar jenazah mendapatkan dosa besar. Mengafani jenazah sendiri adalah untuk memuliakan jenazah. Hal ini sesuai dengan agama Islam yang memuliakan manusia mulai dari hidup sampai dengan mati. Mengafani jenazah adalah proses membungkus mayat dengan selembar kain atau yang lebih disebut dengan kain kafan, dan proses ini dilakukan setelah memandikan jenazah sebelum kemudian menyolatinya. Dan ada beberapa kriteria kain kafan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, dibeli dari harta yang meninggal. Kain kafan yang digunakan untuk mengafani jenazah diutamakan dibeli dengan harta orang yang meninggal. Begitu pula untuk semua biaya pengurusan jenazah lebih diutamakan menggunakan harta jenazah saat masih hidup daripada untuk membayar hutangnya. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Dan yang kedua, tidak harus berwarna putih. Menggunakan kain kafan untuk membungkus jenazah hukumnya adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih, karena itu adalah hal sebaik-baik pakaian kalian. Dan yang ketiga, diutamakan memakai 3 helai kain putih. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai kain putih sahuliyah dari kursuf, tanpa gamis dan tanpa imamah. Dari sini dapat kita rangkum, apabila kain mudah dapat didapat dan biaya memadai, maka dianjurkan untuk menggunakan 3 helai kain putih seperti Rasulullah. Untuk membungkus jenazah laki-laki dapat menggunakan 3 helai kain secara langsung. Tetapi bagi jenazah perempuan, 1 lembar kain digunakan untuk sarung, baju, dan kerudung, lalu 2 kain
Sisanya digunakan untuk membungkus tubuh lainnya. Tetapi jika keadaan tidak memungkinkan, dapat hanya menggunakan satu helai kain saja. Hal ini disebutkan dalam kitab Takirat Al-Sididah karya Sahan bin Ahmad Al-Kaf. Dalam kitab ini disebutkan minimal jumlah kain kafan adalah satu helai kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah, baik laki-laki maupun itu perempuan. Dan yang terakhir, jenis kain kafan dan wewangian. Dalam hadis maupun Al-Quran, tidak ada ketentuan khusus soal jenis bahan kain kafan. Secara jelas, kain tersebut harus bisa menutupi jenazah dengan bagus, tidak tipis dan tidak tembus pandang, sehingga tidak menampakkan kulitnya. Dalam hadis disunahkan untuk memberi wewangian pada kain kafan. Hal ini sesuai dengan hadis yang memiliki arti berikut. Apabila kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berikanlah 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Dan kita masuk ke jumlah kain kafan. Menurut jumhur ulama, kain kafan untuk laki-laki sebaiknya sebanyak 3 lembar, sedangkan untuk jenazah perempuan sebaiknya 5 lembar. Tetapi hadis yang menyebutkan tentang 5 lembar kain lebih utama bagi jenazah perempuan adalah hadis lemah. Oleh karena itu, jumlah pun tak terikat, boleh hanya 3 helai ataupun sesuai jumhur ulama sebanyak 5 helai. Disunahkan menambahkan jilbab, gamis, dan sarung untuk jenazah perempuan. Dan selanjutnya kita masuk ke tata cara mengafani. Yang pertama yaitu tata cara mengafani untuk jenazah laki-laki. Langkah yang pertama, bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah, lalu susun dengan meletakkan kain yang paling lebar di bagian paling bawah. Tetapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah ke kanan sedikit dan yang paling atas ke kiri sedikit, atau juga sebaliknya. Yang kedua, berikan wewangian seperti sunnah Nabi sebanyak 3 kali ke kain kafan. Yang ketiga, siapkan 3-5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain yang paling bawah. Dan yang terakhir, persiapkan kain kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu nanti, antara lain sebagaimana berikut. Bagian manfat yaitu lubang, antara lain kedua mata, hidung, kedua telinga, kemaluan. Dan bagian sujud antara lain dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, jari kedua kaki, dan anggota yang tersembunyi dan persendian antara lain ketiak, belakang kedua lutut, dan belakang kedua telinga. Dan setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati lalu baringkan di atas kain kafan. Tutup bagian anggota badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga kain yang paling bawah, lalu ikat tali yang telah disiapkan di bawahnya. Dan kita masuk ke tata cara mengafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah, lalu letakkan kain sarung tepat pada bagian antar pusat dan kedua lututnya. Yang kedua, persiapkan baju kurung atau kerudung. Dan yang ketiga, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Yang keempat, sediakan kapas yang telah diberi wewangian yang nanti diletakkan pada anggota badan tertentu. Yang kelima, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. Yang keenam, letakkan kain kapas yang sudah diberi wewangian ke tempat anggota tubuh manfat atau lubang, terus seperti jenazah pada laki-laki. Yang ketujuh, selimutkan kain sarung pada tubuh jenazah antara pusar dan kedua lututnya. Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala. Bagi yang berambut panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju kurung tadi, tepatnya di bagian dada. Dan yang kedelapan, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang atas sampai yang paling bawah, lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Dan adapun anjuran dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, memakai kain putih yang terbuat dari kain katun. Yang kedua, memberi wewangian pada kain kafan. Yang ketiga, memberi kapas di bagian tertentu. Yang keempat, menggunakan kain yang bagus tetapi tidak mahal. Yang dimaksud di sini adalah kain yang berwarna putih, suci, bersih, dan tebal. Dan yang terakhir, menggunakan tali dengan hitungan ganjil. Dan yang terakhir yaitu doa menguntingkan kafan adalah Bismillah Allahumma aj'al libasuhu anni karim wa adkhilhu jannata birahmatika ya arhamar rahimin, yang artinya dengan menyebut nama Allah, jadikanlah pakaian dari kemuliaan dan masukkanlah ia ke dalam surgamu
ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekian video dari saya tentang mengafani jenazah dan memandikan jenazah. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.